kasih kepada Pak Suwardi yang memberikan kepada saya untuk wawancara. Adapun yang ingin saya wawancarai Pak Kepala Sekolah yaitu tentang beberapa masalah yang sangat dilema yang Pak Kepala Sekolah pernah alami. Apakah selama ini Pak Kepala Sekolah sudah pernah mengalami yang kasus yang sangat dilema, yang sangat membuat Pak Kepala Sekolah itu sangat berat menentukan keputusan? Oh iya, sering kali kita itu ya. Dilema yang kadang-kadang perasaan kita pada guru-guru, bagaimana kita menjaga perasaannya, dan kita sendiri gitu. Atau kadang-kadang seringkali juga kita dilema untuk penggunaan dana BOS, ini juga sering. Artinya kan seringkali teman itu membanding-bandingkan soal lain, misalnya, oh di situ kok bisa begini gitu. Padahal kadang-kadang kalau kita ikuti itu melanggar aturan, kan dilema. Atau kadang-kadang seringkali teman-teman juga cerita kalau dulu begini. Padahal kalau kita lihat itu pelanggar aturan gitu. Nah itu dilema. Kalau tidak kita lanjutkan itu, teman-teman bilang kok sekarang tidak ada gitu. Kalau kita lanjutkan, bagaimana pertanggungjawabannya dari anggaran kan begitu. Sering gitu kita alami. Dan mungkin kondisinya sekolah yang di sana berbeda juga dengan sekolah yang Pak. Tapi ini di sekolah kita sendiri juga nih, kepala sekolah yang dulu biasanya kan begitu dia ngasih katanya kalau lebaran itu begini itu. Kalau kita kan mana ya gitu. Akhirnya itu kan dilema juga gitu. Berarti banyak sekali ya. Banyak kepala sekolah itu penuh dengan dilema. Kalau begitu kita lebih menukik lagi dari kasus-kasus itu, kasus yang paling dilema yang barangkali mungkin ada kaitannya dengan siswa atau dan lain sebagainya. Ada nggak yang mungkin itu yang bisa? Iya betul, ini satu ya dengan siswa itu. Jadi begitu saya datang di sekolah ini saya melihat, saya tanya dulu itu ya, tingkat kehadiran siswa rendah sekali. Setelah saya coba cek itu dan saya buat grafik, itu hampir 40% itu tingkat ketidakhadiran siswa itu. Di sekolah itu waktu itu akhirnya saya berpikir gimana ya cara untuk mengangkat itu gitu. Lalu saya coba untuk diskusi lah dengan beberapa guru BP, guru BK terutama itu tentang kenapa sih kok siswa itu kok banyak sekali tidak masuk sekolah, sampai bahkan saya perlihatkan dia setelah kita analisa persentasenya seperti ini loh, 40% tidak masuk sekolah gitu. Lalu jawaban mereka itu adalah bahwa begini Pak, katanya guru BP, anak-anak yang tidak masuk sering kita panggil, dia bilang, masih Pak Guru, tetap stay kelas katanya gitu Pak, itu waktu itu. Oh begitu ya, saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya berkesimpulan kita harus lakukan shock terapi gitu. Artinya bahwa anggapan mereka bahwa masuk tidak masuk itu terkait kelas itu harus kita potong gitu. Nah, akhirnya itu saya usulkan pada saat rapat gitu, dalam rapat gitu. Bagaimana kalau nanti pada saat kenaikan kelas itu pokoknya siapapun ya yang tidak memenuhi persentase kehadiran berdasarkan KTSP kita itu tidak naik kelas gitu. Ternyata saya dilawan oleh banyak guru, itu dibantah oleh banyak guru itu. Dengan berbagai alasan. Alasannya pertama Pak, itu kan sekarang kalau anak-anak tidak naik kelas Pak, kan banyak yang pindah, kita kurang murid dan lain sebagainya, dana bos kita berkurang itu Pak, itu menurut dia. Yang kedua juga, nanti citra sekolah kita gini juga. Kemudian yang ketiga lagi ada kepala sekolah Pak, kalau di sekolah itu tidak ada orang naikkan kelas lebih dari 3 katanya, itu tidak ada itu gitu. Padahal waktu itu setelah presentasi guru BP hampir 25 orang tidak akan naik kelas. Guru BP bilang Pak, kalau kita gunakan kebijakan itu 25 naik kelas. Saya bilang tidak apa-apa karena itu obatnya gitu. Tapi saya dilawan oleh teman-teman, dilawan gitu waktu itu gitu oleh teman-teman gitu. Akhirnya saya dilema, gimana ya gitu, apakah kebijakan ini saya jalankan ataukah harus saya tunda gitu. Akhirnya waktu itu saya tidak putuskan di rapat gitu. Lalu saya seringkali secara individual lah gitu ngomong sama teman-teman, berikan dia contoh bagaimana sekolah yang maju, bagaimana disiplin ditegakkan di situ gitu. Ya perlahan-lahan beberapa di antara teman itu merasa ya enggak apa-apa Pak kalau memang itu obatnya katanya. Tetapi saya tidak mengambil langkah itu langsung gitu.
Saya kembali memanggil wakil kepala sekolah juga, wakil kepala sekolah, guru BP dan guru-guru senior. Lalu saya paparkan itu, minta pendapat mereka. Alhamdulillah, waktu rapat itu guru BP dan semua guru-guru wakil kepala sekolah dan senior mengucapkan Bismillah Pak Kepala, kita jalan katanya gitu. Nah akhirnya di rapat Dewan Guru ya, ketika itu rapat kenaikan kelas itu kita umumkan itu. Tetap masih ada penolakan gitu, tapi saya umumkan, tidak apa-apa ya umumkan. Ternyata di situ ada anak seorang guru, bukan anaknya ya, ponakannya yang tidak naik kelas waktu itu. Semua teman-teman ke situ. Hanya saya bilang sama teman-teman, Pak Guru ya, mohon maaf ya, sekarang apakah kita pilih ponakan Pak Guru atau kita pilih sekolah ini akan runtuh, saya bilang. Alhamdulillah waktu itu beliau bilang, kita pilihlah sekolah ini tidak runtuh Pak, katanya. Hanya ambillah keputusan itu Pak. Walaupun di hati saya masih tidak enak sama beliau gitu. Nah, itu kasus yang saya alami. Oke, berarti pasti saya ingat ya, sampai kapanpun itu ya. berarti faktual sekali ya kasus yang Pak Kepala Sekolah alami, dan itu susah sekali untuk menentukan itu kalau memang tidak ada kebesaran jiwa itu. Antara kebenaran dengan kesetiaan dengan teman, sulit sekali teman itu luar biasa. Berarti itu ya keputusan Pak. Itu yang kami ambil. Kalau begitu, kira-kira hal apa saja yang selama ini Pak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang sangat dilema itu? Apakah perlu melibatkan orang lain ataukah gimana? Ya, memang saya ya setiap kali sebelum mengambil keputusan sekecil apapun itu saya ajak orang lain berbicara. Minimal wakil kepala sekolah yang saja berbicara. Saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri gitu. Karena apa ya, Mi ya? Setiap keputusan itu sebaik apapun menurut kita belum tentu menurut orang lain gitu. Saya selalu mengundang wakil kepala sekolah. Makanya saya itu hampir ketemu sama kepala sekolah hampir setiap hari gitu. Hampir. Iya. Minimal ya kepada wakil kepala sekolah berkaitan gitu. Iya. Makanya mereka itu kadang-kali lelah di ruang kepala sekolah gitu. Makanya saya beride ruang kepala sekolah itu mau saya taruh meja rapat gitu, sehingga kalau bahkan wali kelas itu setiap pekan itu saya kumpulkan dia. Saya suruh evaluasi berapa sih ketidakhadiran siswa, kenapa sih begitu dan sebagainya. Jadi saya melibatkan semua pihak yang ada di sekolah dalam mengambil kebijakan. Walaupun itu terkadang dilema buat kita gitu. Betul sekali. Itu luar biasa sih. Pak Kepala juga menganggap teman-teman yang lain seperti Wakase dan lain sebagainya sebagai mitra ya, sebagai mitranya Pak Kepala Sekolah. Kemudian karena kita kan tim ya, jadi sekolah itu adalah teamwork. Jadi teamwork kita harus semua bekerja. Kalau sendiri bekerja nggak bisa gitu. Iya. Oke. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, adakah faktor-faktor yang dapat mempermudah ya, membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya syukurnya ya, setiap saya mengajak teman itu diskusi itu mereka terbuka gitu. Artinya sekali. Mereka akan tidak terpaksa, tidak terkesan terpaksa. Kenapa? Mereka tidak takutlah menyampaikan apa yang menjadi pandangan mereka tentang itu, walaupun itu tidak bertentangan dengan saya. Ya berarti ada keterbukaan juga ya dari teman-teman gitu yang boleh dikatakan sangat partisipasi, apresiatif sekali dengan Pak Kepala Sekolah. Betul sekali. Ya. Selanjutnya Pak Kepala Sekolah, dari apa yang telah Pak Kepala Sekolah sampaikan